Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel saya, Eko Konyol. Di podcast kemarin itu kan tentang TKI Hong Kong ya teman-teman, yang baru pulang melanjut usaha apa ya. Iya kemarin. Ini masih dengan orang yang sama, tapi saya penasaran nih teman-teman ya. Terus beberapa orang juga penasaran pasti. Penasarannya seperti apa sih kehidupan di sana gitu loh ya. Kehidupan di sana seperti apa? Terus yang jadi pertanyaan, kalau seumpama saya pengen ke Hong Kong gitu, ke luar negeri semisal contoh seperti itu syaratnya seperti apa teman-teman? Ya. Syaratnya seperti apa, ataukah ilegal atau legal kayak gitu loh. Jadi penasaran gitu ya, caranya gimana gitu kerja di Hong Kong. Pasti seperti itu. Kebanyakan orang kan ke Malaysia nih yang deket-deket kan banyak yang bodong lah dalam gitu. Ilegal Jangan gitu sampai ya. nih teman-teman mau ke luar negeri tapi kena tipu agen yang nggak bertanggung jawab kayak gitu teman-teman. Pasti ada agennya dong, pasti bikin visa dan lain-lain lah ya. Dan nanti Mas Dede ini menjelaskan secara rinci teman-teman ya. Secara rinci. Ya sepengetahuan saya aja ya. Soalnya saya yang dulu yang jalanin gitu ya. Itu gimana prosesnya Mas Dede nih? Pertama soal tata bahasa ataukah pendidikan dulu. Kan di sistem teman saya kemarin ada negeri dan swasta, izinnya dan lain-lain kayak gitu, biar cepet prosesnya atau gimana. Terus perlu nggak sih pakai bahasa Hong Kong? Hong Kong itu nggak tahu bahasanya Mandarin, Inggris atau apa kan saya nggak tahu. Nanti Mas Dede jelasin ya, kayak gitulah. Yang saya pertanyaan nih kayak gitu Mas Dede, rule-nya itu seperti apa Mas Dede? Oke, jadi sepengalaman saya aja ya dulu ya. Dulu awal saya kesana itu calling visa. Jadi aku dibawa sama kakak saya yang kerja di sana gitu. Tapi Mas Dede ini proses bahasanya seperti apa? Kalau proses bahasa aku dulu suruh pakai bahasa Inggris. Ya Kantonis ya. Sebenarnya Kantonis bahasa Hong Kong gitu kan. Berhubung di situ banyak kan ada yang orang Filipina. Terus anak bos juga pakai bahasa Inggris. Terus bosnya juga orang Indonesia gitu kan. Di situ saya pakai bahasa Inggris gitulah. Ya Kantonis sedikit-sedikit bahasa Hong Kong. Berarti internasional lah ya bahasa Inggris ya. Internasional. Tapi kalau seumpama ini kalau Mas Dede kan bahasanya ada saudaranya yang pengganti lah ya di sana ya. Itu jalurnya gampang lah, gampang. Kalau semisal ada orang lain yang mau ke sana itu prosesnya seperti apa? Oke, jadi dari awal kira-kira seperti apa ya? Iya, karena apakah pendidikan dulu, bahasanya dan lain-lain. Kalau perempuan itu kan langsung ke PT gitu ya, nyari ke PT atau ke apa sih ya, kayak yayasan kayak gitulah ya. Kalau cowok kan jarang banget ya, kalau TKI cowok di Hong Kong itu jarang. Jadi harus ada job dulu gitu. Banyak kan gitu. Kalau ada pun tapi jarang. Beda sama Taiwan, Jepang, Korea itu kalau kita ke LPK atau ke yayasan itu pasti ada lah. Kalau Hong Kong kan jarang banget, banyak kan cewek di sana gitu lah. Berarti istilahnya nunggu. Ya, nunggu. Kalau ada job dari sana ya entah dari saudara, kakak gitu kan, temen. Jadi saya dulu jobnya itu dari kakak. Jadi apa namanya? Panggilan gitulah, udah ada job dipanggil ke sana gitu. Dan prosesnya juga sama seperti Mbak TKW kayak gitu. Melalui PT gitu ya di Indonesia. Jadi saya dulu melalui PT resmi gitulah. Bukan ilegal. Jadi ke sana di PT. Kebetulan saya dulu di PT di Bekasi sini. Di daerah Bekasi di Bandar Gebang itulah, dekat situ. Selama 2 hari karena saya nggak pendidikan atau nggak bahasa lah, nggak belajar bahasa gitu kan, otodidak gitulah, pakai bahasa Inggris kayak gitu. Jadi aku nggak di PT gitulah, cuma numpang 2 hari langsung pergi, langsung berangkat. Udah berarti dokumen. Pokoknya dokumen itu dulu saya medical check up, terus seperti ya kayak lamaran gitu biasa ya.
surat CV-nya, SKCK, CV-nya gitu ya, biasa kayak gitulah buat ke PT gitu, nanti diproses gitu. Aku dulu nunggu selama lumayan lama sih, selama 8 bulan gitulah. Ya dulu berhubung saya masih kerja nggak kerasa gitulah. Oh iya, sambil kerja. Ya habis kontrak di sini di Cikarang di Bekasi, terus ada panggilan di Hong Kong. Dan waktu masih kerja sebenarnya udah ngelamar ke sana ke Hong Kong gitulah, udah ngajuin lamaran. Nah terus saya nungguin sambil kerja. Habis kontrak itu terus berapa bulan, 8 bulan itu ya, terus dipanggil, terus kerja ke sana. Seperti itu teman-teman. Jadi gitu teman-teman. Jadi Hong Kong itu berbeda dengan Negara lain. Singapura, Taiwan, Beda. Malaysia, ya beda. Jadi Karena mayoritas job laki-laki itu cewek sana. kurang kalau Iya. di Hong Kong ya. Iya, emang. Hanya beberapa itu pun udah ada, Emang ada. dalam artian dari agent sana, kalau enggak bawaan. Iya, bawaan ataupun, dari sana. yang dulu udah di persana ngabarin ke kita, ini ada job, tinggal kawan-kawan kemana maunya, Iya, gitu. Seperti itu. Beda hal dengan perempuan. Kalau perempuan kebanyakan kan ART. ART banyak Itu yang dibutuhkan, kayak gitu lah. Terus prosesnya juga sama dengan yang lain, melalui agent, melalui pendidikan dulu, formalnya seperti itu teman-teman ya kalau perempuan itu banyak kan di PT itu pendidikan kayak apa sih, kayak ya pokoknya bahasa lah. Attitude-nya, cara masak. Yang cowok juga dulu ada yang bahasa lah. Teman saya tuh dulu ada yang sekolah bahasa ngikut bareng perempuan gitulah. Ya. Cuman kan dibedain mungkin ya gitulah tempatnya. Tapi tetap pakai apa? Belajar pakai bahasa gitulah, sama ya pokoknya suruh tata cara kerja di sana gitulah. Kalau aku kebetulan dulu saya enggak gitu. Tapi dulu temen aku ada yang kayak gitu. Suruh belajar bahasa, terus apa kayak suruh kerja lah kayak gitulah ya. Ya kayak kegiatan perempuan kayak gitulah. Ya ART. Kayak ART lah. Mempersiapkan, membersihkan. Iya, membersihkan dan lain-lain. Nanti di sana sebenarnya cowok jobnya tuh ada yang supir, ada yang di kebun kayak gitu, ada yang jaga villa. Kebetulan saya jaga villa kayak gitulah, rumah. Dan di situ juga ya awalnya saya juga di kayak jaga taman kayak gitulah. Terus aku di apa bosnya suruh jaga rumah kayak gitu. Jadi ya sama. Jadi emang beda ya. Beda kayak di Jepang itu banyak kan pabrik, Polandia juga sama, pabrik, peternakan. Korea juga pabrik banyak kan. Pabrik, Malaysia juga banyak kan peternakan ya. Kalau di Hong Kong sawit lah ya. Banyak kan perumahan lah. Ya bisa nyupir, bisa kayak gitu. Di kebun bisa kayak gitu. Terus ya kerjaan rumah tangga bisa kayak gitu. Kalau job di Hong Kong khususnya cowok. Kalau cewek ya emang ART banyak kan. Kayak gitulah. Nah, itu prosesnya itu yang tadi disampaikan emang kadang-kadang ada yang cepat, ada yang lama. Iya. Kalau real prosesnya melalui agen ya setahunnya Mas Dede itu seperti apa? Ini bagi laki-laki sama perempuan lah. Kalau di agen itu mayoritas enggak, ya ada yang cepat ada yang lama gitu ya. Antara ya 3 bulan, kalau paling lama ya 1 tahun, bisa lebih kayak gitu. Paling cepat kayak gitu. Nah nih, ini pasti jadi pertanyaan nih buat teman-teman banyak kan. Bayar enggak sih? Oh, oke. Ke Hong Kong itu bayar enggak sih? Kalau Oke. setahu saya kan kalau ke Jepang, ke pada bayar. Taiwan, gitu, pada bayar ya, walaupun itu potong sistemnya potong gaji dan lain-lain lah. Oke, betul ya, itu harus dibahas juga biar teman-teman tahu gitu ya. Oke, jadi saya dulu tuh sistemnya potong gaji teman-teman. Jadi saya dari sini tuh cuma medical check up dan urus berkas kayak gitu saya sendiri, uang saya sendiri. Terus kalau tiket dari sana semua gitu. Nah, terus kalau bayar apa namanya? Ibaratnya bayar kita masuk kerja di sana kan. Jadi saya dulu potongan gaji teman-teman. Nah, jadi potongan gaji selama 3 bulan. Sebulan itu 2.500 lah. Nah, jadi 3 bulan jadi kurang lebih 7.500 kayak gitu. Dikali Itu uang Indonesia dulu sekitar 15 juta. Iya, 15 juta ya. Tapi potongan gaji enggak kita bayar langsung jebret enggak. Nah, itu udah termasuk pesawat, kita udah dapet job kayak gitulah, udah dari agen sana gitu, sekitar 7,5. Dan teman-teman ya itu beda-beda ya kalau potongan ya.
tergantung majikan dan agennya masing-masing gitu. Tadinya saya kan dulu sama bos saya sebenarnya 6 bulan harus dipotong 6 bulan, cuman bos saya minta 3 bulan. Cepat jadi dipercepat, nggak tahu ditambahin sama bos atau nggak tahu lah. Jadi 3 bulan potongan gaji. Seperti itu teman-teman. Masalah biaya ya. Jadi buat teman-teman yang nggak punya biaya ataupun nggak punya uang tapi pengen ke luar negeri, ada solusinya seperti itu. Iya. Jadi ada semisal mau berapa kali potong gaji dan lain-lain, tergantung rekan-rekan perjanjiannya dengan agen masing-masing kayak gitu lah, iya, intinya agen kayak masing-masing. gitu Dan ya. Tidak memberatkan, yang penting agennya benar, teman-teman pengen niat kerja benar kayak gitu. Intinya iya, kayak betul. gitu ya. Iya. Intinya kayak gitulah. Itu biayanya teman-teman nih. Jadi rekan-rekan harus mempersiapkan mental. Satu mental, keduanya biaya. Soalnya apa, kadang-kadang kan namanya Mental orang di luar negeri ya, pengen pulang balik. luar negeri otomatis kan cutinya susah lah, Harus 2 tahun dulu 2 tahun dan lain-lain. Satu itu, kedua kan biaya pesawat dan lain-lain kan Mahal. kadang-kadang mahal. Bisa oke lah kalau bosnya baik dikasih sama bos, tapi Cuaca pasti kalau beda. bosnya bahasanya ya udah kalau mau pulang tapi pakai biaya sendiri kan ada juga Iya, ada seperti juga itu. kayak gitu. Jadi teman-teman harus dipikirkan matang-matang, keluar negeri Itu urusannya bertahun-tahun teman-teman. bertahun-tahun harus kuat mental, kuat hati. Kalau dikasih apa dimarahin sama bos, nah, pasti aku juga ngalamin awal dari sana, awal baru masuk ke Hong Kong itu dan beda banget budaya, terus suasana itu beda banget, jauh dari saudara keluarga. Wah, pokoknya saya adaptasi 3 bulan di sana baru merasa agak nyaman. Awal-awal itu aku cuaca pertama, makanan, terus budaya emang beda ya. Penyesuaian diri, adaptasi. Baru 3 bulan aku lah adaptasi. Seperti itu teman-teman. Kayak gitu teman-teman ya, pandangannya kalau mau ke luar negeri seperti itu. Iya. Jadi prosesnya seperti itu, rule-nya, alurnya seperti itu. Mau melalui agent, tetap walaupun itu bawaan dari orang lain, tetap ya, pakai agent sama PT. Ya, saudara di sana ataupun seperti apa, teman-teman mau ke sana tetap melalui agent. Kalau nggak PT, buat kita memperlancar berangkat Iya, sana, urus kayak gitu. berkas-berkas kita nanti, lah, dokumen. nanti agentnya kontak orang sananya seperti itu teman-temannya, buat pembagian job dan lain-lain. Iya. Job seperti sebenarnya kayak perempuan gitu ya. Tapi nanti kita dibedain lah kayak gitulah. Ya ada, kalau cewek kan kayak bersih-bersih rumah di dalam kayak gitu, masak kayak gitulah. Kalau cowok kan itu yang agak kasar. Seperti kayak di taman kayak gitu, terus bener-bener rumah kayak gitu. Tapi kebetulan saya waktu itu terakhir kerja saya jaga rumah gitu ya, sambil ya enak lah. Sama ngurusin mobil kayak gitulah. Agak enak. Udah agak enak sih, cuman aku ya pengen keluar di zona nyaman. Nah ini berarti Mas Dede udah nyaman, akan tetapi dia nggak mau terlalai. Iya, nggak mau apa sih ya? Rasanya biar nggak lalai lah kayak gitu. Iya, di situ emang enak, tapi aku nggak pengen ya terus-terusan seperti itulah. Nggak kayak bisa gitu. harus bergantung di negara orang. Iya. Soalnya di Indonesia ada yang perlu dinafkahi kayak gitu. Kayak gitu. Dan nafkahi bener, tapi ada yang perlu mendampingi kayak gitu. Iya. Intinya kayak gitu Jangan teman-teman. jauh Ya, kayak gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan seputar TKI, entah itu TKI Hong Kong, Taiwan segala macam, silakan komen di bawah. Terus caranya mau kerja di sana seperti apa, potongannya seperti apa, silakan ya teman-teman komen di bawah. Nanti kalau seumpama saya nggak bisa jawab, nanti Mas Dede yang bisa jawab. Oke, teman-teman, kayak gitu aja ya. Kayak gitu aja teman-teman dari saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mas Dede ya. Iya. Ini ada tambahan lagi lah buat teman-teman ya. Oh nih. Jadi buat teman-teman yang pengen kerja di Hong Kong khususnya ya, harus hati-hati, karena kalau kita bayar uang dulu itu kebanyakan penipuan. Karena sistemnya di Hong Kong itu kebanyakan potongan gaji. Udah banyak yang ketipu gitulah. Dulu banyak banget yang ngubungin saya kayak gitulah. Jadi pengen cepet berangkat, pengen cepet berangkat ke Hong Kong, terus bayar dulu, akhirnya nyampe sana ke Hong Kong nggak ada kerjaan. Banyak yang ketemu saya lah di sana lah, yang dari Indonesia dijanjin kerja terus suruh bayar dulu. Dulu ada yang 4 orang lah kalau nggak salah ketemu saya itu
udah nyampe Hong Kong tapi nggak kerja teman-teman. Ditipu di sini katanya udah ada job, akhirnya ke Hong Kong di airport, di bandara nggak ada yang jemput. nggak ada yang jemput. Akhirnya Terbengkalai lah. Udah kayak apa sih, udah lepas lagi gitu lah. Jadi begitu teman-teman, Harus jangan hati-hati lah. sampai ada uang dulu yang Iya. bayar. Intinya Kalau di seperti situ, itu kalau di Hong Kong. Kalau di Hong Kong sistemnya itu potong gaji. Iya, kalau di Hong Kong gitu teman. Intinya Pokoknya jangan percaya kalau bayar dulu harus 30 juta, 50 juta, itu jangan mudah terpercaya. Harus hati-hati lah. Mungkin ada yang benar tapi banyakan itu penipuan gitu. Pokoknya hati-hati lah masing-masing teman-teman lah. Pokoknya hati-hati. Itu beda ya kalau di Hong Kong atau negara lain gitu. Itu khususnya di Hong Kong teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Itu Kayak gitu. jangan di Mas Dede Karena yang banyak banget sih udah yang ketipu kayak gitu. yang sudah pernah di Hong Kong dan banyak yang menemuin Mas Dede di sana Iya. dan dia tertipu kayak gitu. Kayak teman-teman, gitu. ya. Jadi kayak terlantar lah di sana. Terjebak ininya Terjebak. Oke, teman-teman. Jadi kasihan. Terima kasih atas waktunya. Banyak pertanyaan, nanti kita lanjut lagi podcastnya sama Mas Dede. Oke, kita doakan usahanya lancar ya teman-teman. Amin.